Selamat datang di channel Cerita-Cerita. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Seorang kakek ini niat makan di warung, malah hendak jadi tumbal pemiliknya yang lakukan pesugihan 7 turunan namun gagal. Tak tahu sang kakek ini ternyata Kiai Sakti. Dan ini dia selengkapnya. Tahun 1997, malam di Kecamatan Pagarsari selalu punya nuansa sendiri, terutama ketika gerimis turun perlahan seperti tirai tipis yang menutup langit. Jalanan desa yang biasanya riuh oleh pedagang keliling, kini hanya diterangi beberapa lampu kuning redup yang menggantung di tiang-tiang bambu. Di tengah kegelapan itu ada satu tempat yang tetap hidup hingga larut. Warung lesehan Bu Karsi yang berada di pinggir jalan utama dekat tikungan menuju Pasar Lama. Warung itu tidak besar, hanya bangunan semi permanen dari papan dan anyaman bambu dengan tikar panjang membentang untuk tempat duduk. Namun setiap malam aroma sambal terasi dan gorengan panasnya selalu berhasil mengundang orang datang. Entah kenapa, meski banyak warung lain bermunculan, warung Bu Arsi tetap tak pernah sepi. Orang bilang masakannya enak, orang lain bilang harganya murah. Tapi ada juga bisik-bisik lirih dari pedagang tetangga. Warung itu ada penunggunya, tak ada yang berani memastikan kebenarannya. Namun malam-malam seperti ini, sunyi, gerimis, dan angin lembab yang turun dari arah bukit membuat rumor itu terasa lebih masuk akal daripada biasanya. Bu Arsid sendiri malam itu tampak sibuk mengatur mangkuk dan piring, sambil sesekali melirik keluar seolah menunggu sesuatu. Ia wanita paruh baya, berusia sekitar 45, berkemben sederhana dengan selendang tipis di bahu. Sorot matanya tajam, tapi tersembunyi di balik senyum ramah yang ia tunjukkan pada pelanggan. Rambutnya disanggul ketat, namun beberapa helai putih di sela hitamnya membuatnya tampak lebih tua dari usianya. Yang membuat warung itu terasa tidak wajar bukan banyaknya pelanggan, melainkan suasana ganjil yang menyelimutinya. Lampu petromatch di atas langit-langit bambu kadang berkelip tanpa sebab. Tikar di pojok seakan punya gerakan lembut seperti disentuh angin dari bawah, padahal semua pintu tertutup rapat. Bahkan sesekali pelanggan yang sedang makan akan menoleh ke arah belakang tanpa alasan jelas, seperti merasa diawasi sesuatu. Namun siapapun yang mencium kejanggalan itu akan menahannya demi menyelesaikan makan dan segera pulang. Malam itu pelanggan lumayan banyak. Para supir truk yang biasa mangkal di pasar, rombongan anak muda yang habis ronda, dan beberapa warga desa yang singgah untuk membeli gorengan. Suasana ramai, tapi Bu Arsid tampak kurang fokus. Ia sesekali menatap jam dinding kayu tua yang menggantung di sudut warung. Jarumnya bergerak pelan menuju pukul 9 lewat sedikit. Waktu yang aneh baginya untuk terlihat resah, karena biasanya ia baru menutup warung setelah pukul 11. Pelan-pelan satu persatu pelanggan mulai pulang. Ada yang karena hujan makin rapat, ada yang karena udara terasa semakin dingin. Tinggal 2 lelaki muda yang masih ngobrol tentang pertandingan sepak bola. Namun hanya sebentar sebelum mereka membayar dan berpamikan. Ketika warung hampir sepi, pintu bambu bagian depan bergerak perlahan terbuka oleh hembusan angin. Lalu, sosok seseorang muncul dari balik tirai hujan tipis itu. Seorang kakek. Ia berjalan pelan dengan tongkat kayu yang usianya mungkin lebih tua darinya. Tongkat itu berukir sederhana, namun terlihat kuat. Kakek itu memakai baju lurik lusuh yang warnanya sudah memudar, celana yang sedikit kebesaran, dan kain sarung yang disampirkan di bahunya. Rambutnya memutih seluruhnya, kulitnya keriput dan langkahnya tampak berat. Tapi ada ketenangan aneh dalam wajahnya. "Sugeng Dalun, Do," ucapnya pelan pada Bu Karsi sambil menunduk sopan. Bu Karsi tercengung sesaat. Ada sensasi dingin merayap di kulitnya. Bukan karena hujan, tapi karena malam itu, tanggal dan weton tertentu yang ia tandai dalam kalender Jawa bertepatan dengan ritual yang selama ini ia jalankan. Weton itu hanya cocok untuk tumbal orang tua yang datang sendirian. Dan tepat ketika ia mengira malam ini gagal karena pelanggan pulang lebih awal, kakek yang sangat cocok itu datang. "Wah, kakek kehujanan ya?" Bu Karsi menyambut dengan senyum yang dibuat sangat manis. Terlalu manis bahkan. "Monggo, silahkan duduk. Mau makan apa, kek?" Kakek itu tersenyum lembut. "Nasi pecel saja, Nu, yang hangat." Perutku belum terisi sejak siang. Nada suaranya lirih, namun mantap. Ia duduk di tikar paling pojok, tempat yang biasanya paling gelap. Tongkatnya ia letakkan di samping kaki, sementara tangannya merapatkan kain sarung agar tidak basah.
Selama Bukarsi menyiapkan makanan, ia tak bisa menahan diri untuk terus mencuri pandang. Ada sesuatu dalam kehadiran sang kakek yang membuat jantungnya berdegup sedikit lebih kencang. Bukan takut, tapi seolah ada panggilan. Weton malam itu terasa menjawab sendiri kehadiran orang tua itu. Bahkan petromak di langit-langit mendadak berkelip 3 kali seperti memberi tanda restu. Namun kakek itu sama sekali tak tampak menyadari gelagat aneh apapun. Ia hanya duduk dengan tenang seperti orang yang sudah sangat biasa menghadapi malam panjang dan perjalanan jauh. Pelanggan terakhir keluar dari warung sekitar 5 menit kemudian. Kini hanya tinggal kakek itu, Bukarsi, dan suara gerimis yang makin rapat. Bukarsi menghela napas pelan, lalu menutup pintu bambu depan lebih awal dari biasanya. Suara kertak pintu itu menggema di dalam warung yang mulai lengang. Ia mematikan satu lampu di sudut ruangan sehingga cahaya makin redup, menyisakan hanya petromak utama yang temaran. Ia berdiri diam beberapa detik menatap punggung sang kakek yang sedang menirup nasi hangatnya. Pelan tanpa ekspresi, tatapan Bukarsi berubah, senyumnya lenyap. Mata itu berganti menjadi pandangan seorang perempuan yang menyimpan niat gelap. Belum ada aksi apapun, belum ada gerak mencurigakan. Namun dari cara ia memperhatikan si kakek, dari cara ia merapatkan selendang di bahunya dan menarik napas panjang, jelas sudah. Ia telah menemukan tumbal yang ditunggu-tunggunya, dan malam baru saja dimulai. Setelah pintu bambu ditutup, suasana warung lesehan Bukarsi berubah drastis. Seakan cahaya dari petromak tidak lagi mampu menembus kegelapan yang menempel di sudut-sudut ruangan. Embun hujan masih menetes dari pinggiran atap seng, menghasilkan suara tik yang terdengar seperti langkah-langkah kecil di kejauhan. Lampu petromak menggantung goyah beberapa kali berkelip, seperti sedang menggeliat menahan suatu beban. Kakek Wirat duduk tenang di tikar pojok. Mangkuk nasi pecel masih di hadapannya. Ia belum menyuap banyak. Baru 2 kali memindahkan daun kemangi dan kacang panjang dengan ujung sendok. Dari sorot matanya yang teduh, terlihat ia mulai menyadari sesuatu. Warung ini tidak sedang sepi biasa. Ada sesuatu yang menahan udara, membuat malam terasa lebih pekat daripada gerimis di luar. Bukarsi berjalan perlahan ke bagian belakang warung dengan langkah yang berbeda dari sebelumnya. Langkah itu seperti lebih berat, lebih teratur, dan lebih dingin. Ia tidak lagi tampak seperti penjual makanan ramah yang menyambut pelanggan dengan senyum. Senyum itu sudah lenyap sejak pintu bambu ditutup. Kini wajahnya datar, matanya kosong, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang biasa. Ia membuka rak kecil di dinding, mengeluarkan sebuah kendi tanah liat kecil. Kendi itu tampak tua, warnanya kecoklatan dengan retakan halus di sisi bibirnya. Ia meletakkannya perlahan di atas meja kecil di belakang warung, berdekatan dengan tempat kemenyan dan beberapa bunga kenanga yang sudah mulai layu. Kakek Wirat memperhatikan gerak-gerik itu tanpa mengubah posisi tubuhnya. Hanya alisnya yang bergerak sedikit, tanda ia memahami sesuatu sedang berlangsung, namun ia tidak ingin memberi respon berlebihan. Tangannya meraih tongkat sebentar, lalu meletakkannya lagi di samping. Tidak untuk bersiap melawan, hanya semacam gestur refleks seperti orang tua yang sedang mempertimbangkan keadaan. Bukarsi mengangkat kendi itu, menatap isinya sejenak, tidak jelas apa yang ada di dalamnya. Lalu ia mengungam sesuatu. Suara lirih seperti orang membaca doa atau mantra. Bisikan itu begitu pelan, namun jelas memiliki ritme tertentu. Naik turun seolah menirukan alunan gamelan di kejauhan, padahal tidak ada musik apapun. Berbarengan dengan bisikan itu, angin dingin mengalir dari bawah tikar, membuat ujung tikarnya sedikit berkibar. Padahal pintu sudah ditutup, jendela bambu ditaut rapat, dan hujan hanya mengguyur dari luar. Bau khas harum tanah basah bercampur dengan aroma bunga kenanga yang semakin kuat dan menusuk. Aroma itu tidak lagi sekedar wangi, melainkan ada nada anyir samar di baliknya. Kakek Wirat mencium aroma itu, namun ia tetap tenang. Ia menghela nafas kecil, lebih seperti orang yang menyesalkan sesuatu daripada orang yang ketakutan. Bukarsi kembali ke meja kecil. Ia mengambil sejumput bunga kenanga dari wadah kecil. Matanya melingkar seperti pola tertentu. Lalu ia mengambil sebungkus. Kemenyan, menyalahkan sebatang, dan menunggu hingga asap putih mengepul pelan. Asap itu tidak naik lurus, melainkan meliuk seperti sedang mencari jalan,
kemudian mengarah menuju tikar tempat kakek Wirat duduk. Pergerakan asap itu tidak normal. Kemenyan ini baru 2 menit menyala, tapi jalannya sudah ketemu Tuekui. Bisik Bukarsi pada dirinya sendiri, tapi cukup keras untuk terdengar oleh siapapun yang ada di warung. Kakek Wirat hanya tersenyum kecil, tidak menunjukkan kaget atau curiga. Seolah ia memang sudah memperkirakan hal-hal aneh begini sejak awal. Ia hanya menatap nasi pecalnya lalu meletakkan sendok yang sejak tadi ia pegang. Suara aneh mulai muncul dari bawah lantai bambu, seperti suara gesekan kain atau kuku yang menyeret perlahan. Krik, krik, krik. Suara itu pendek, teratur, dan sangat halus. Namun cukup untuk membuat bulu kudik siapapun berdiri. Bukarsi menghentikan langkahnya. Mata kosongnya sejenak berubah menjadi sadar ketika ia menatap tikar yang bergeser sedikit karena hembusan dari bawah. Namun hanya sebentar, wajahnya kembali ke yang tadi. Kosong, penuh tujuan jahat, tapi tetap mengalir tenang, seperti seseorang yang sudah sangat terbiasa dengan semua ini. Ia mematikan satu lagi lampu kecil di sudut warung, membuat ruangan semakin gelap. Cahaya petromak kini satu-satunya sumber penerangan. Namun cahaya itu justru membuat bayangan-bayangan di dinding terlihat makin panjang dan melambai, seperti tangan yang hendak meraih sesuatu. Bukarsi melangkah perlahan ke bagian depan. Ia memastikan pintu bambu terkunci rapat dari dalam menggunakan selot kayu tua yang biasanya tidak pernah ia pakai. Bunyi duk saat selot tertutup membuat warung seakan terpisah sepenuhnya dari dunia luar. "Warung sudah ditutup, Kek," ucapnya pelan, tanpa menoleh. Namun nada suaranya berbeda. Ada getaran halus namun tajam, seperti orang yang sedang menahan kegembiraan gelap. Kegembiraan yang tidak boleh terlihat terlalu jelas. Kakek Wirat memandang sekeliling ruangan. Lampu petroma kini hanya menyinari setengah wajah Bukarsi, membuat guratan-guratan di pipi dan dagunya terlihat lebih dalam. Ia memperhatikan kakek itu dari ujung mata, tetapi belum mendekat. Angin dari bawah tikar berhembus sekali lagi. Kali ini tikar bergeser sedikit ke arah kakek Wirat, seolah ada sesuatu di bawah yang mendorongnya. Bau kenanga semakin kuat, bercampur dengan kemenyan membentuk aroma yang menyengat. Bukarsi kembali menyentuh kendi kecilnya. Bibirnya bergerak lagi. Suara mantranya makin jelas, tapi belum sepenuhnya. Masih bisikan pendek, masih tahap awal dari sesuatu yang ia rencanakan. Baru setelah itu ia menoleh perlahan ke arah kakek yang duduk diam di tempatnya. Tatapan Bukarsi berubah tajam, tidak lagi ramah, tidak lagi berpura-pura. Tatapan itu seperti mata seseorang yang melihat bukan sekedar tamu, tetapi sesuatu yang telah ditakdirkan datang pada malam itu. Ia melangkah setengah, cukup untuk mendekat namun menjaga jarak. Kemudian dengan suara yang pelan namun mengiris seperti ujung pisau bambu, ia berkata, "Sampeyan datang di malam yang tepat, Kek." Perkataan itu melayang di udara yang pengap, menggantung tanpa jawaban. Dan kakek Wirat menatapnya diam, seolah ia sudah tahu kalimat itu akan keluar sejak awal. Suasana dalam warung terasa kian padat, seolah udara tidak lagi mengalir. Asap kemenyan memutar seperti pusaran kecil di udara, lalu perlahan memanjang ke arah pojok gelap di sudut ruangan. Di sana bayangan tampak lebih pekat daripada kegelapan lainnya. Kakek Wirat masih duduk dengan tenang, tangannya bertumpu pada lutut. Sementara matanya yang setengah redup memperhatikan gerak-gerik Bu Arsi. Perempuan itu dengan tatapan kosong namun penuh tujuan, kembali mengambil kendi kecil yang tadi ia siapkan. Ia meletakkannya tepat di tengah tikar, lalu menyalakan kemenyan yang lebih besar ukurannya. Jenis kemenyan yang biasanya digunakan dalam ritual pemanggilan. Aromanya tidak hanya menusuk hidung, tetapi juga mengalir ke dalam dada, menimbulkan sesak bagi orang yang tidak terbiasa. Sambil menata sesajen, Bu Arsi mulai bersenandung pelan. Suara yang bukan benar-benar lagu, tetapi semacam alunan nenek moyang yang diwariskan turun-temurun. Suara itu rendah, bergetar seperti berasal dari ruang yang lebih tua dari bangunan warung itu sendiri. Kakek Wirat bersuara. Ia memandangi kendi itu. Kemudian bunga kenanga yang mulai menghitam di tepian. Tidak ada ketakutan di wajahnya, hanya keheningan penuh pemaknaan. Seperti seseorang yang tengah menyusun putangan cerita dari masa yang sangat jauh. Di benaknya, suara Bukarsi mengalir ke masa lalu membuka jendela gelap yang telah mengikat keluarga perempuan itu selama hampir 1 abad. Pesugihan 7 turunan di Pagarsari. Pesugihan itu dikenal lebih tua dari Pasar Lama, lebih tua dari pemukiman pertama di pinggir bukit.
Konon, leluhur Bukarsi, seorang perempuan bernama Nyai Sambi, pernah meminta kekayaan kepada entitas gaib yang menghuni hutan lembur utara. Entitas itu bukan jin biasa, melainkan makhluk kelam yang dijuluki orang-orang tua sebagai jin lembur Karawang. Sosok yang bentuknya tidak pernah benar-benar terlihat, namun selalu terasa seperti bayangan yang mengikuti lubang-lubang gelap di balik pepohonan. Nyai Sambi kala itu sedang sekarat miskin. 3 anaknya mati kelaparan dan rumahnya hampir roboh. Dalam keputusasaan, ia datang ke hutan lembur saat tengah malam dan memanggil entitas yang selama ini dianggap tabu. Jin itu menerima permintaan Nyai Sambi, tetapi dengan syarat yang mengerikan. Setiap purnama jatuh pada weton tertentu, keluarga itu harus memberikan tumbal manusia. Sebagai gantinya, kekayaan mereka akan bertahan selama 7 keturunan. Sejak saat itu, warung kecil yang didirikan Nyai Sambi tidak pernah sepi, lalu diwariskan ke anaknya, lalu ke cucunya, hingga akhirnya sampai pada Bukarsi, generasi ke-6 yang memikul beban pesugihan itu. Rumah makan itu yang kini berbentuk warung lesehan sederhana adalah tempat yang sejak dahulu digunakan sebagai tempat ritual. Tanah di bawah tikarnya pernah menyimpan tulang-tulang tumbal, namun telah dipindahkan secara gaib oleh jin agar tidak mudah ditemukan. Lantai bambunya selalu terasa sedikit lebih dingin, bahkan saat musim kemarau. Itulah sebabnya banyak warga tak sadar bahwa setiap beberapa tahun selalu ada cerita orang hilang di sekitar pagar sali. Cerita yang tak pernah benar-benar dipecahkan. Bukarsi kini duduk bersila di depan kendi. Tatapannya berubah lebih tajam, seolah ia baru saja menarik kekuatan dari masa lalu keluarganya. Ia menggumamkan mantra yang berbeda dari sebelumnya. Lebih teratur, lebih jelas. Endoro lembur sing netepi janji, sing maringi sugih mugi rawuh. Mugi rawuh, nampi dumatang sesajianku. Suara itu menggema lemah namun efeknya langsung terasa. Tikar tempat kakek Wirat duduk bergetar halus, bukan karena angin. Ini getaran dari bawah. Seolah ada sesuatu yang merayap dalam tanah mencari celah untuk muncul. Kain sarung kakek itu bergeser sedikit, namun ia tetap tidak bereaksi selain memperbaiki duduknya yang sempat miring. Aroma kenanga yang tadi wangi kini berubah menjadi bau yang lebih berat, hampir mendekati busuk, seperti bunga yang dipakai untuk menabur makam yang sudah 5 hari berlalu. Kemenyan menggulung ke atas lalu turun kembali seakan mengitari kepala Bukarsi. Kemudian dari sudut gelap warung bayangan itu muncul. Awalnya hanya garis hitam tipis, seperti bentuk debu yang melayang. Lalu garis itu memanjang, membesar hingga membentuk siluet gelap yang berdiri di antara rak piring dan dinding bambu. Tidak berbentuk manusia, tidak pula binatang, hanya hitam pekat yang bergerak dengan kontur samar seperti daging yang belum selesai dibentuk. Bukarsi menunduk, tangan kirinya menggenggam bunga kenanga kuat-kuat, sementara tangan kanannya meremas kendi hingga bunyi krek kecil keluar dari retakan halusnya. Endoro lembur Karawang, bisiknya hampir tak terdengar. Kulo nyuwun rawuh panjenengan. Bayangan itu bergerak, tidak melangkah, tapi meluncur perlahan dari pojok ke arah tengah warung, seakan tertarik oleh aroma sesajen dan mantra yang diucapkan Bukarsi. Lampu petromak berkelip 2 kali, lalu kembali stabil. Namun cahaya yang dipancarkannya tidak dapat menembus tubuh bayangan itu. Kakek Wiranget mengangkat wajah. Ia melihat langsung bentuk hitam yang bergerak mendekat. Namun sorot matanya tetap lembut, tenang, dan tidak terkejut sedikit pun. Bukarsi semakin menunduk. Suara mantranya kini terdengar jelas. Rawuha, tumbal kulo sampun wonten, sampun sowan, sampun teko. Bayangan hitam itu berhenti tepat di samping tikar, seolah menunggu sesuatu. Lalu terdengar suara lirih, bukan suara manusia, bukan pula hewan. Suara seperti hembusan angin yang melewati kerongkongan kosong. Suara tanda-tanda bahwa makhluk itu siap menerima tumbal malam ini. Seketika udara menjadi lebih dingin. Tikar bergeser lagi. Kali ini jelas sekali. Kemenyan membakar lebih cepat. Asapnya mengalir turun, bukan naik. Dan Bu Arsi dengan mata melebar penuh fanatisme. Menatap kakek itu sambil tersenyum sangat tipis. Bayangan hitam itu memberi tanda kesiapan, dan malam itu pun berubah menjadi lebih mencekam. Gerimis di luar mulai meredah, tapi hawa dingin malah semakin menebal di dalam warung lesehan itu. Lampu Petromax yang tergantung di balok bambu berkedip-kedip, seolah sedang dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Bukarsi berdiri di depan tungku kecil yang tadi ia gunakan untuk membakar kemenyan. Sementara kakek Wirat tetap duduk di sudut tikar. Tubuhnya condong sedikit ke depan. Tangan kirinya memegang tongkat kayu kusam yang sejak tadi tak ia lepaskan. Bayangan hitam yang tadi muncul di pojok ruangan kini semakin pekat.
membentuk benang-benang kabut gelap yang merayap di sepanjang lantai mengitari kaki Bu Karsih. Setiap kali bayangan itu bergerak, terdengar suara geraman rendah seperti binatang lapar yang menahan diri sebelum menerkam. Bu Karsih menelan ludah mencoba terlihat tenang, padahal keringat dingin sudah membasahi pelipisnya. Ia mendekat ke arah bayangan itu dan berbisik dengan suara getir namun berusaha tegas. Tumbal sing tak siap ke wong tuaiku. Ia melirik ke arah kakek Wirat yang tetap tak bergerak. Mata kakek itu tertitip setengah, seolah sedang memperhatikan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang tampak. Bu Karsih merasakan nyalinya naik, meski ada ketakutan yang ia tekan keras-keras di dalam dada. Bayangan itu menggeram lebih keras. Kemudian bentuknya seolah menegang, seperti makhluk yang sedang mengendus mangsanya. Dari balik gelap, terdengar suara parau yang tidak sepenuhnya manusia. Tuane ringkih, dagingnya ora seger. Apa kau yakin? Bu Karsih merapatkan jarik di pinggangnya. Iki malam sing pas, wetone cocok. Gusti Jin Lembur Karawang mesti nompo. Suaranya terdengar goyah, tapi ia memaksakan diri untuk tetap mantap. Bayangan itu merayap lebih dekat, menyentuh ujung tikar tempat kakek Wirat duduk. Namun sebelum menyentuh tongkat kayu kakek itu, kabut hitam itu bergetar, seperti tersengat sesuatu. Jin itu kembali bersuara, kali ini dengan nada tidak biasa, seperti makhluk yang sedang menahan marah. Ono bau tua kuno orangnya nengke. Bu Karsih terdiam, kata-kata itu membuatnya sedikit gelisah. Ia memalingkan kepala ke arah kakek tua itu, mencari tanda-tanda bahwa kakek itu ketakutan atau minimal sadar ia kini berada dalam ancaman besar. Namun kakek Wirat justru mengubah posisi duduknya, menyandarkan punggung pada tiang bambu dan perlahan tanpa alasan yang jelas menebarkan senyum tipis. Senyum itu membuat jantung Bu Karsih berdegup tidak karuan. Sampean takon apo? Aku iki tumbal sing cocok. Kakek Wirat bertanya pelan. Suaranya tenang, seperti seseorang yang sedang berbicara di teras rumah, bukan di tempat ritual pesugihan. Nu sampean iku orang ngerti sopo sing saestu lagi kok jebak. Bu Karsih menggertakkan gigi. Ora usah ngapusi aku kek. Sampean iki wong biasa sing ora duwe daya. Kakek Wirat mengusap permukaan tongkatnya dengan lembut, seolah menenangkan benda itu. Ora kabeh wong tua iku lemah, Nu. Kalimat itu yang diucapkan dengan lirih dan sopan justru menimbulkan gelombang tekanan gaib yang tak terlihat. Suhu di dalam warung turun drastis. Lilin api Petromax mengecil dan seolah ditarik ke bawah. Anyaman bambu di dinding mengeluarkan suara krek-krek seperti sedang diremas oleh tangan yang tak kelihatan. Bayangan jin di pojokan ikut bergeming. Bentuknya memendar seperti pasir hitam yang dilempar ke atas dan jatuh lagi. Untuk pertama kalinya sejak ritual dimulai, jin itu mengeluarkan dengusan tidak sabar bercampur gusar. Bu Karsih menggenggam kendi tangah liat yang ia gunakan sebagai wadah sesajen. Namun tangannya gemetar. Ia merasakan ada sesuatu dalam diri kakek itu. Sesuatu yang tua, jauh lebih tua dari jin yang ia sembah. Ia mencoba menepis firasat itu dan memaksakan ritual tetap berjalan. Ia menaburkan bunga kenanga ke atas lantai, mengambil mangkuk kecil berisi darah ayam hitam yang tadi ia sembelih di dapur. Aroma amis bercampur kemenyan memenuhi ruangan, membuat kepala terasa berat. Gusti Jin Lembur Karawang. Bu Karsih memanggil dengan suara serak. Tumbal wista siap ke, mangkatna kekuatamu, timo persembahan iki. Bayangan itu merayap lagi menuju kakek tua itu. Kali ini lebih agresif. Lantai bambu bergetar halus. Sumpit-sumpit di rak berjatuhan satu persatu. Guci air di dekat tungku bergeser sendiri, mengeluarkan suara seret yang menusuk telinga. Namun sebelum kabut hitam itu menyentuh tubuh sang kakek, kakek Wirat membuka matanya lebar-lebar. Tatapan yang tidak lagi terlihat seperti Moto orang tua biasa, ada kedalaman gelap dan cahaya redup yang berkabut di baliknya. Sampean dolanan karo sing ora iso kok kendaleni, ujarnya pelan. Ilmu pesugihan turunanmu kuwi licik nanging ora kuat. Detik berikutnya, sesuatu berubah di dalam ruangan. Bukan suara, bukan pergerakan fisik, tapi atmosfernya. Auranya, tekanan gaib yang tadi mengurung warung itu bahkan semakin berat. Tapi bukan dari jin, melainkan dari arah kakek itu. Bu Karsih spontan mundur selangkah. Sampean opo? Suaranya pecah. Kakek Wirat menjawab. Ia hanya menutup mata lagi, menurunkan dagunya sedikit, seolah memberi isyarat halus, sebuah gestur kecil yang memiliki kekuatan tak terbayangkan.
Dan seketika, bayangan jin di pojok ruangan menggerung keras. Suaranya bergetar seperti suara hewan liar yang ketakutan, bukan yang sedang mengancam. Kabut hitam itu pecah. Pecahannya berterbangan sebelum menyatu kembali dengan kesulitan, seolah kehilangan pegangan di ruang ini. Bukarsi merasakan dadanya sesak. Ritual yang seharusnya ia kuasai, kini mulai berbalik arah. Jin yang seharusnya tunduk padanya, kini gelisah dan kehilangan fokus. Semua gara-gara energi gaib dari laki-laki tua itu. Dengan suara memaksa, Bukarsi mengangkat kendi tinggi-tinggi. Aku sing mimpin ritual, ora ono sing iso ganggu. Namun suaranya sendiri terdengar seperti kebohongan yang hendak runtuh. Kakek Wirat membuka mata sekali lagi, lalu berkata dengan suara sangat halus tapi jelas, menusuk dan tak terbantahkan. Wis wayah hendok sampeyan iku. Ora ngerti, ora kabeh tamu sing mlebu warungmu iku iso kok tumbalke. Bukarsi terdiam, tubuhnya gemetar. Jin di pojok ruangan menggerung panjang. Tanda ia siap, tapi bingung. Seolah tekanan dari dua arah membuatnya sulit menentukan mana majikan dan mana ancaman. Ritual tidak gagal, belum. Tapi ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang membuat Bukarsi untuk pertama kalinya benar-benar takut. Hening yang tercipta setelah kalimat terakhir kakek Wirat mengantung seperti gumpalan kabut dingin. Warung yang hanya diterangi Petromax itu tiba-tiba terasa lebih sempit, lebih lembab. Seolah udara di dalamnya tertahan oleh kekuatan yang sedang saling mengawasi dari dua sisi. Bukarsi yang putus asa memegang kendinya, dan bayangan jin di pojok ruangan yang mulai menggelegak, pecah bentuk. Kakek Wirat yang sejak awal duduk tenang tanpa menunjukkan perlawanan, perlahan menggerakkan kedua kakinya. Gerakannya sangat pelan, tapi setiap sentuhannya pada lantai bambu seperti menimbulkan gemah halus yang tidak masuk akal. Bukarsi menahan nafas tanpa sadar. Bahkan bayangan hitam di pojok ruangan terlihat menegang, seperti hewan buas yang menyadari mangsanya bukan manusia biasa. Lalu kakek itu berdiri. Ia tidak sekedar bangkit dari posisi duduk, tetapi seperti menegakkan tubuh yang sudah lama ia andarkan pada batas kesabaran. Tongkat kayu di tangannya yang dari tadi tampak seperti benda tua tanpa nilai, ditancapkannya ke lantai. Denting halus yang muncul dari hentakan itu tidak seperti suara kayu membentur bambu. Suara itu lebih mirip nada logam bergetar yang memantul dan menyebar ke seluruh ruangan, membuat udara seperti bergetar bersamaan. Bukarsi mundur setengah langkah. "Sampean sopo?" Suaranya pecah. Bukan lagi suara wanita yang yakin menguasai ritual dan jin peliharaannya. Dari ujung tongkat kayu itu muncul cahaya halus sangat lemah pada awalnya, seperti cahaya kuning yang merembes keluar dari sela-sela kulit kayu. Tapi dalam hitungan detik, cahaya itu menguat membentuk semburat putih keemasan yang bertolak belakang dengan aura gelap ritual pesugihan yang meliputi warung. Seiring cahaya itu mengalir, bayangan hitam di pojok ruangan menggerung keras. Suara geramannya berubah menjadi pekikan yang panjang dan menyakitkan. Anyaman bambu di dinding bergetar, beberapa ikatan tali rotan terlepas, dan kendi-kendi kecil di rak jatuh satu persatu, seakan dihantam oleh angin dari arah yang tidak jelas. Bukarsi menutup telinganya sambil memejamkan mata, tapi matanya langsung terbuka lagi saat mendengar suara lirih namun jelas dari sang kakek. "Sampun cekap." Cahaya dari tongkat itu menyebar membentuk lingkaran samar di lantai. Bukan lingkaran sempurna, namun lebih mirip pola yang pernah terlihat di kitab-kitab kuno. Pola perlindungan, pola pemutus ikatan, atau keduanya. Jin lembur Karawang merespons cahaya itu dengan kekejian. Kabut hitamnya berkecamuk seperti terbakar dari dalam. Bentuknya yang semula hanya berupa bayangan tak beraturan, kini mulai menunjukkan anatomi samar, punggung bungkuk, tangan panjang, dan bergerak dengan kecepatan yang tidak sesuai usia tubuhnya. Jin lembur Karawang menggeram. Suara geramannya mematahkan satu lampu Petromax yang tergantung di sudut warung. Pecahannya berhamburan meninggalkan api kecil yang langsung padam tersedot pusaran angin panas. Ruangan kini remang. Cahaya hanya berasal dari tasbih bercahaya yang bergeser-geser mengikuti tangan Kiai Wirat dan sedikit cahaya kehijauan yang merembes dari tubuh Jin. Bayangan Jin memanjang membentuk tangan raksasa yang terbuat dari kabut pekat. Tangan itu meluncur cepat, mencoba mencengkram punggung Bukarsih dan menariknya ke dalam kabut. Bu Arsih menjerit, "Tulungi Kiai, tulungi, aku ora gelem dari santapane." Namun sebelum tangan itu menyentuhnya, Kiai Wirat mengayunkan tongkat kayu ke udara. Tidak keras, namun terarah.
Dan begitu tongkatnya memotong ruang, garis cahaya memanjang seperti pedang tak terlihat. "Balik!" serunya. Tangan kabut itu pecah seketika, tercerai menjadi ratusan serpihan hitam yang berterbangan dan membuat tikar-tikar berputar di udara sebelum jatuh kembali. Jin itu menjerit, suaranya berlapis-lapis, seolah berasal dari tenggorokan banyak makhluk sekaligus. Nafas panasnya menerjang Kiai Wirat, membuat bambu dinding terpelintir. Beberapa di antaranya patah dan jatuh. Akan tetapi Kiai Wirat tetap tegak. Hanya kain lusuhnya saja yang berkibar kuat dihantam angin panas. Wajahnya tidak berubah, tetap teduh, tetap penuh penerimaan, namun tidak goyah sedikit pun. "Makhluk kegelapan kowe nyeret manusa iki nganti buta karo alam," ucap Kiai Wirat dengan nada dalam. "Nanging dudu wewenangmu kanggo nemakake nyawane." Jin itu menggeram lagi. Suaranya semakin liar, memanjangkan tubuhnya hingga mencapai langit-langit warung, membentuk sosok besar yang menindih ruang. "Manungso iki sing jaluk kekuatane, aku mung menehi syarat," raungnya sambil melemparkan bayangan tebal yang menutup seluruh sudut ruangan. Bayangan itu bergerak, membelit kaki, tangan, bahkan merayap ke wajah, seperti asap yang berniat masuk ke dalam tubuh. Bukarsih jatuh berlutut. Tubuhnya terkunci oleh belitan bayangan. "Ampun, ampun Gusti," katanya sambil menangis. Kesadaran dan ketakutannya bercampur menjadi satu. Kiai Wirat melangkah maju, menancapkan tongkatnya sekali lagi. Cahaya dari tongkat itu lebih besar dari sebelumnya, memecah bayangan dari tubuh Bukarsih seperti kaca dihantam palu. Wanita itu terlempar ke samping, terbatuk keras, namun setidaknya terlepas dari cengkraman jin. "Kenapa sampean malah nelik ke aku?" seru Bukarsih ketakutan, bingung melihat Kiai Wirat melindunginya. Meski ia tahu kesalahannya sendiri, Kiai Wirat memandangnya, hanya berkata pelan, "Kesalahanmu gede, nanging nyawamu tetep nyawa. Ora sagampang kuwi mateni makhluk sing durung entek kesempatan kanggo sadar." Jin lembur karawang marah. Tubuh kabutnya menebal, membentuk mulut besar seperti lubang malam tanpa dasar. Mulut itu menghirup keras, menciptakan pusaran angin yang menarik meja, piring, mangkuk, dan seluruh isi warung ke arah gelapnya. Piring terangkat, berputar, kemudian hancur saat bertabrakan dengan pusaran angin. Tikar pandan berterbangan ke langit-langit. Beberapa sobek seperti dicakar sesuatu. Dinding bambu berderit menahan tekanan gaib yang semakin tidak karuan. Tetapi di tengah kekacauan itu, Kiai Wirat tetap menjadi titik pusat ketenangan. Tasbihnya kini menyala lebih terang. Bahkan setiap butirnya tampak seperti memukul balik bayangan yang mencoba mendekat. Ia mulai melantunkan doa panjang. Suaranya tidak tinggi, tidak keras, tapi setiap kata membawa dampak seperti gelombang cahaya yang menyapu lantai, dinding, dan udara. Allahumma nurul anwar, wa sirrul asror, wa mufattihal abwab. Setiap suku kata membuat tubuh jin tersentak seakan terkena pukulan. Bayangannya mengelupas, jatuh seperti serpihan jelaga panas. Melihat keadaan memburuk, jin itu putus asa dan menarik Bukarsih kembali sebagai tameng. Bayangan hitam melilit pinggang wanita itu, mengangkatnya sedikit dari lantai. "Iki manungso majikanku, kue ora iso nyentuh aku tanpa gawe dheweke mati luwih disik," raung jin itu. Bukarsih menjerit, tubuhnya tergantung seperti boneka yang dipaksa. Namun Kiai Wirat justru mengangkat tangan kirinya. Tasbih bercahaya menggantung di antara jari-jari kurusnya. "Aku ora butuh mateni sopo wae," katanya tenang. "Sing kudu diputus mung ikatanmu." Tongkatnya diangkat, cahaya memusat di ujungnya. Doa terakhir ia teriakan dengan suara yang menggelegar, namun jelas berasal dari hati, yang penuh ketegasan. Allahu Akbar. Cahaya besar meledak dari ujung tongkat, menyapu seluruh ruangan, menelan bayangan, menggetarkan bambu, dan membuat jin lembur kerawang mencerit keras. Suara yang mengiris lebih tajam dari besi panas disiram air. Dan tepat ketika cahaya itu memenuhi seluruh ruangan, cahaya itu muncul begitu perlahan, seperti bara dalam kegelapan yang dipaksa menyala oleh kekuatan yang tak terlihat. Namun dalam hitungan detik, bara itu berubah menjadi semburan sinar putih yang menyilaukan. Sinar itu lahir dari ujung tongkat Kiai Wiradipa, benda sederhana dengan ukiran tua yang seolah menyimpan 1000 kisah muram.
Cahaya tersebut menyapu ruang ritual di bawah rumah panggung Bukarsi, membuat udara bergetar seakan semua roh dan kutukan yang pernah disembunyikan di tempat itu dikejar keluar. Jin lembur kerawang yang tadi menggelegar penuh kemenangan, kini meringkuk, mengerang, dan mengerut seperti kain terbakar. Wujudnya yang hitam berjelaga memantulkan cahaya dengan cara aneh. Tubuhnya retak seperti tembikar tua. Dari celah-celah retakan itu, asap hitam menetes seperti cairan bau getah busuk. Jin itu mencoba melompat menjerang, tapi sinar doa terakhir Kiai Wirat menghantamnya lebih keras, membuat makhluk itu terlempar ke dinding tanah. "Tidak, ini wilayahku," raung Jin lembur kerawang. Namun kekuatan itu tak mampu lagi menahan cahaya. Mantra terakhir Kiai Wirat bukanlah serangan, melainkan pembatalan. Ajian paling tua yang hanya bisa dibacakan oleh orang yang sudah merelakan dirinya terlepas dari dunia. Dengan 3 tarikan napas panjang, Kiai Wirat menutup mata dan sinar itu memuncak untuk terakhir kalinya. Suara seperti retakan bumi terdengar. Lalu tubuh Jin lembur kerawang pecah. Serpihannya berputar seperti abu terbakar sebelum hilang ditelan cahaya. Semuanya lenyap dalam senyap. Ketika cahaya padam, ruangan ritual yang gelap itu mendadak terasa lapang. Udara yang sejak bertahun-tahun dipenuhi bau anyir sesajen, kini berhembus hambar seperti ruang yang sudah lama ditinggalkan. Bukarsi terjatuh berlutut. Tubuhnya lemas. Kedua tangannya gemetar hebat. Di wajahnya masih tersisa hitam jelaga dari ritual tadi. Namun yang lebih mencolok adalah air matanya mengalir deras tanpa ia mampu menghentikannya. "Kiai, semua ini salah saya," ucap Bukarsih dengan suara patah, nyaris tak terdengar. "Saya kira pesugihan ini cuma jalan agar keluarga saya terangkat. Saya kira saya bisa menghentikan sebelum membunuh siapapun." Kiai Wirat memandangi Bukarsih, namun tidak ada kemarahan di sorot matanya. Bukan juga belas kasihan yang cengeng. Hanya pemahaman seorang musafir tua yang sudah terlalu sering melihat manusia tersandung di jalan yang sama. "Bukarsih," ucap Kiai Wirat perlahan. "Pesugihan 7 turunan bukan sekedar perjanjian, itu belenggu. Begitu panjenengan melangkah, 7 anak cucu takkan bisa berhenti sebelum ada yang menutupnya dengan pengorbanan besar." Bukarsih menutup wajahnya. Saya tidak tahu. Panjenengan tahu," jawab Kiai Wiradipa lembut tetapi tegas. Hanya memilih tak mau percaya. Tangis Bu Arsih pecah lebih keras. Ruang bawah tanah itu seperti ikut menangis bersama. Atap kayunya retak, sesajen yang disusun rapi berjatuhan, kendi-kendi pecah, dan aroma busuk pesugihan perlahan memudar seperti debu ditiup angin. Dalam hitungan menit, seluruh simbol pesugihan runtuh. Benang-benang merah yang pernah mengikat leluhur Bu Arsih pada Jin lembur karawang kini terputus secara brutal. Gongga, suara berat dari dimensi lain yang sejak puluhan tahun ikut menyelimuti keluarga itu, menghilang tanpa gema, tanpa sisa. "Sekarang semua sudah selesai," kata Kiai Wirat. Ketika keduanya naik kembali ke halaman warung, kondisi bangunan itu jauh lebih kacau daripada sebelumnya. Dinding warung retak, sebagian atap ambruk, meja-meja yang tadinya disusun rapi, kini tertutup debu dan tanah. Ada bau anyir yang mengendap, bau yang tidak berasal dari darah, tapi dari sesuatu yang jauh lebih tua dan gelap. Malam itu terasa panjang, namun pelan-pelan langit mulai memudar, memberi tanda fajar sudah mendekat. Bukarsih berdiri terpaku memandang warung yang dulu ia bangun dengan penuh ambisi. Tempat itu pernah menjadi simbol keberhasilannya, kebanggaannya di depan warga desa. Kini tinggal puing yang menghitam. Ia menatap Kiai Wiradipa dengan mata sembab. "Kiai, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Kiai Wirat memutar tongkatnya, menatap fajar yang mulai merayap di balik bukit. Tobatlah, Bukarsih. Hidup tidak selesai hanya karena pesugihan runtuh. Hidup justru dimulai setelah panjenengan melepaskan semua ini. Apa saya bisa memulai dari awal? Kiai Wirat mengangguk pelan selama panjenengan berani bertanggung jawab. Tidak ada lagi yang perlu ia katakan. Ia tidak menambah hukuman, tidak pula memberi penghiburan yang manis. Kata-katanya cukup. Bukarsih dalam keterpurukannya justru merasa lebih lega mendengar kejujuran setajam itu. Ketika fajar benar-benar pecah, desa mulai berderak hidup.
Ayam berkokok, angin membawa bau embun. Cahaya pagi turun ke halaman warung yang sudah separuh roboh. Namun, Bukarsi tidak melihat Kiai Wirat di dekatnya. Musafir tua itu sudah pergi. Ia meninggalkan desa tanpa suara, tanpa berpamitan, tanpa menoleh. Hanya meninggalkan jejak tongkat di tanah lembab menuju jalan keluar desa. Jejak ringan namun dalam. Seolah setiap langkah membawa sisa beban dari dunia yang tak mau melepaskannya. Warga yang keluar rumah pagi itu terpaku melihat puing-puing warung Bukarsi. Tidak ada yang berani mendekat. Beberapa berbisik tentang suara gemuruh semalam. Beberapa lain merasa merinding melihat dinding yang hangus tanpa api. Namun, semua orang sepakat pada satu hal. Ada sesuatu yang berakhir malam itu. Bukarsih berdiri di tengah puing, menggenggam sisa kain beledu yang dulu ia gunakan untuk menutupi kotak sesajen. Wajahnya penuh penyesalan, namun juga ada ketenangan asing yang baru pertama kali ia rasakan. Pesugihan 7 turunan telah hancur, dan ia masih hidup untuk menanggung semuanya. Fajar yang lembut menyinari desa, menandai satu akhir dan mungkin awal yang belum sepenuhnya jelas. Kiai Wirat, musafir tanpa nama, telah pergi, membawa serta sedikit cahaya yang ia tinggalkan di tempat gelap itu. Desa pernah tahu siapa dia sebenarnya. Namun jejak tongkatnya tetap ada, mengarah ke jalan panjang yang hilang dalam kabut pagi. Dan pagi Bubasi itu sudah cukup.